Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puasa semua? Puasa. Ya, pintar. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Sudah selesai. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau ngabsen dulu ya. Adela, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Amina, Hadir, Bu. ya di semua ya. Ya. Baik. Jadi tadi minggu kemarin kalian belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Apa? Kebutuhan manusia. Ya, betul. Terus apa lagi? Kekayaan. Ya, benar. Jadi hari ini kita akan membahas atau kita mempelajari tentang kondisi geografis atau kondisi alam di Indonesia. Oke. Jadi di sini Ibu punya peta. Ya. Ini bagi kelompok ya. Ini bagi satu. Nah, di situ kan ada peta letak geografis, lalu peta letak astronomis dan geologis. Kenapa sih kita harus mempelajari letak-letak alam Indonesia? Ya, tujuannya itu untuk ya kita supaya mengetahui lah bagaimana letak-letak Indonesia baik di sisi geografis, astronomis dan geologis. Nah, coba dilihat masing-masing ya untuk peta geografisnya. Itu kalian amati dahulu ada apa aja sih di sana? Ya, betul. Ada samudra dan benua. Nah, peta letak geografis Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Letak geografis itu ya. Letak geografis. Letak geografis Indonesia ini adalah keadaan atau posisi wilayah berdasarkan dengan permukaan bumi. Nah, di peta itu coba dilihat letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa saja? Australia dan Asia. Australia dan Asia. Kalau samudra, Pasifik dan India. betul. Nah, dari batas-batas atau letak geografis Indonesia ini menandakan bahwa Indonesia itu sangat strategis. Jadi, karena letaknya strategis, Indonesia itu gampang untuk melakukan perdagangan ekspor impor. Lalu sumber daya alamnya juga melimpah. Karena dari ini itu kan menandakan bahwa Indonesia adalah negara maritim. Ya. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke letak astronomis Indonesia. Coba dibuka, anak. Ya.
Coba diamati dahulu ada apa aja sih di sana. Coba Mbak Nabila, ada apa aja di sana? derajat GT, Ya, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. ya betul. Tepuk tangan. Ya, di peta astronomis itu letak astronomis Indonesia ini dilihat dari posisi atau posisi wilayah berdasarkan dengan garis ini, garis bujur dan garis lintang. Nah, Indonesia berdasarkan garis bujur dan lintang. Nah, Indonesia itu terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 titik. Kalau menurut lintang ada di mana? 9 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Betul. Nah, letak astronomis ini menjadikan Indonesia itu mempunyai perbedaan waktu. Jadi coba dilihat di petanya. Ini terdapat pembagian ini. Ada garis oranye. Ini yang 1, 2, dan 3. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, pada bagian-bagian ini itu memiliki waktu yang berbeda. Nah, ada yang tahu nggak pembagian waktu di Indonesia itu ada apa aja? WIB, lalu WITA dan ya betul. Lalu WIB itu apa? Waktu Indonesia. Ya. Pembagian waktu Indonesia. Ada WIB, WITA, dan WIT. Nah, ketika perbedaan waktu ini itu selisih berapa? Selisih 1 jam. Kalau di WIB jam 7, berarti di WITA jam berapa? 8. Kalau di WIT 9. Betul sekali. Jadi yang lebih cepat yang mana? WIB apa WIT? WIT. Kenapa begitu? Karena ada yang bisa jawab? Mataharinya cepat terbang. Betul, hampir. Karena di wilayah WIT itu mataharinya muncul duluan. Kan setiap harinya bumi itu berotasi. Nah, matahari itu muncul di wilayah timur dahulu. Yang terakhir atau tenggelamnya itu di wilayah barat. Makanya kenapa WIT itu dahulu. Tuh. Coba Mbak siapa ya? Mbak Elsa, coba. Kalau di WIT jam 1 siang, di WIP jam berapa? Ya, jam 11. Betul. Kalau WIB ke WIT itu berbeda 2 jam karena melewati kita dulu. Ya, sampai sini paham? Paham. Next. Kita ke letak geologis. Ada yang tahu nggak letak geologis itu apa? Coba dibuka dahulu. Nah,
Di dalam peta itu ada apa aja? Lempeng dan sirkum. Betul. Letak geologis itu adalah posisi wilayah berdasarkan dengan kondisi batuan atau kondisi geologis. Batuan. Nah, Indonesia itu dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia. Jalur pegunungan dunia. Yaitu apa? Sini. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, kedua jalur ini atau kedua sirkum ini yang menyebabkan Indonesia itu banyak apa? Pegunungan berapi aktif. Contohnya apa? Dan bisa memberi contoh? Pegunungan aktif ya. Merapi, lalu Semeru, gunung apa lagi? Kalau Gunung Sari masuk nggak? Selain jalur pegunungan dunia, Indonesia itu dilalui juga atau terdapat dua lempeng. Dua lempeng. Lempeng apa saja? Eurasia, dan Australia. Nah, kedua lempeng ini itu menyebabkan Indonesia itu sering banget terjadi gempa bumi, betul. Karena lempeng itu entah bertabrakan atau bergeseran. Seperti yang terjadi pada beberapa bulan kemarin, ya, ada yang merasakan gempa di Surabaya, ya itu penyebabnya ya ini, karena lempengnya itu bergeser atau ada yang turun atau ada yang naik gitu ya. Lalu ada yang tahu nggak dangkalan itu apa? Jadi kan ada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, dangkalan itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Oke, biar itu jelas. Dangkalan ini adalah penghubung. Ya. Penghubung, kalau misalkan dangkalan Sunda ini berarti penghubung antara Indonesia dengan Asia, dengan benua sampingnya. Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ya. Dan dangkalan Sahul ini berarti penghubung atau wilayah yang menghubungkan antara Indonesia dengan apa benua sampingnya? Australia. Itu. Jadi sampai di letak geologis ini ada yang ditanyakan? Saya Bu, Apa? sirkum itu apa ya Bu? Kok bisa menimbulkan pegunungan? Sirkum itu jalurnya, jalur pegunungan. Nah, jalur pegunungan itu dinamakan sirkum. Jadi jalur pegunungan Pasifik dan jalur pegunungan Mediterania. Di bahasa ininya lah. Aku mau tanya, ini letak geografis. Apakah Ya. batas-batas negara juga termasuk dalam letak geografis Indonesia? Iya, termasuk. Kenapa termasuk? Karena di benua ini kan terdapat negara-negara ya. Nah, negara-negara itu kalau diperluas ya, ada batas barat, timur, dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke letak geografis. Kayak Malaysia, Singapura, itu juga termasuk ke dalam letak geografis. Gitu. Oke. Mungkin Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini.
Gimana anak-anak? Senang nggak belajar tentang letak ini, letak alam Indonesia? Nah, ya kita harus tetap belajar ya, meskipun puasa harus tetap semangat. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini apa aja yang dipelajari? Sama menyimpulkan dulu. Ya coba bawa apa? Jadi kita belajar tentang letak geografis, terus letak astronomis, terus kita juga bisa mengetahui pembagian waktu dan letak geologis. Oke, betul. Tepuk tangan. Ya, benar. Hari ini kita belajar tentang letak-letak alam Indonesia dan juga apa aja sih yang ditimbulkan dari letak-letak ini. Oke. Untuk hal yang paling menyenangkan, untuk minggu depan Ibu kasih tugas. Tugasnya adalah karena minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana letak-letak geografis ini, apa dampak dari sosial budayanya. Jadi kalian harus mencari berbagai sumber, boleh di buku paket, boleh di internet, boleh pakai AI. Nah, semuanya boleh. Lalu nanti ditulis di buku. Lalu minggu depan Ibu akan ya menunjuklah satu persatu dari kalian untuk menyampaikan apa aja sih temuan kalian dari penelusuran itu. Oke. Mungkin Ibu rasa cukup.